Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Edi Rohmat di mata pelajaran matematika untuk kelas 7 ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam bab baru ya, bab yang kedua yaitu tentang himpunan. Nah, di himpunan ini hari ini kita akan mempelajari tentang konsep himpunan ya, tentang konsep himpunan, kemudian pengertian himpunan dan keanggotaan himpunan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi himpunan. Nah, di sini ada konsep himpunan. Nah, di sini apabila kalian dapat menyebutkan atau menghitung anggota suatu himpunan, maka himpunan tersebut disebut himpunan berhingga ya. Jadi himpunan berhingga itu adalah himpunan yang ada batasannya atau keanggotaannya itu bisa dihitung. Nah, contohnya adalah himpunan binatang buas. Nah, contoh himpunan binatang buas ya, seperti di sini ada gambar tentang kelompok serigala. Nah, kelompok himpunan binatang buas itu berarti apa aja? Ada serigala, ada singa atau hewan-hewan yang mayoritasnya itu karnivora ya, atau hewan pemakan daging. Nah, di sini jika banyak anggota suatu himpunan tidak dapat dihitung, nah berarti ada juga himpunan yang anggotanya itu tidak dapat dihitung ya. Maka himpunan tersebut disebut himpunan tak berhingga atau tak hingga. Contohnya adalah kumpulan bintang di langit. Nah, yang dapat kalian lihat di malam hari. Nah, jadi untuk himpunan bintang di langit itu kalian tidak akan bisa menghitungnya ya, karena bintang-bintang itu terdiri dari beberapa galaksi. Kemudian galaksi itu berada di ini lagi ya, Bapak belum ngerti tentang perbintangan, atau misalkan di dalam ini bilangan ya, himpunan bilangan asli. Nah, di sini kalau kalian himpunan bilangan asli, maka itu himpunannya itu tidak berhingga ya, karena dimulai dari 1 sampai seterusnya, atau himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat juga tidak hingga karena nggak ada batasannya, kecuali di situ ada batasannya, misalkan 5 bilangan awal dari bilangan dari himpunan bilangan asli. Maka kalau 5 angka awal, maka itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini adalah pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Nah, pengertian himpunan. Nah, jadi himpunan itu bisa juga disebutkan istilahnya itu kelompok, kumpulan, kelas maupun gugus. Nah, di dalam matematika ini istilah-istilah kayak kelompok, kumpulan, kelas atau gugus itu disebut himpunan ya. Konsep tentang himpunan pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yaitu Joost Cantor ya. Joost Cantor yang hidup antara tahun 1845 sampai 1918. Nah, kemudian himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Nah, dalam hal ini dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa saja yang termasuk dan yang tidak termasuk ke dalam himpunan yang diketahui. Kemudian benda-benda yang termasuk ke dalam suatu himpunan disebut anggota elemen atau unsur himpunan. Nah, untuk elemen ini di LKS kalian seperti yang di halaman 23 ya. Nah, itu satu elemen A, maka dibacanya itu adalah satu anggota himpunan A ya. Nah, bisa kalian lihat di halaman 23. Kemudian benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota elemen himpunan ya. Untuk selanjutnya dipergunakan istilah anggota atau elemen ya. Anggota atau elemen. Nah, lambang elemen itu ada di halaman 23 ya, yang dicontoh. Yang itu 1 elemen A, 2 elemen A ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini contoh ya,
kumpulan hewan berkaki 4 yang merupakan anggotanya misalkan kerbau, kuda, sapi, dan yang lainnya ya. Yang bukan anggota misalnya ayam, itiknya karena dia berkaki 2 ya. Kemudian jadi kumpulan di atas adalah himpunan karena jelas batasannya ya. Kenapa jelas batasannya apa? Karena yang berkaki 4 itu dia berarti mempunyai kakinya 4 ya, hewan yang mempunyai kakinya 4. Kemudian yang bukan itu adalah berarti yang selain kakinya 4 ya, misalkan ayam, itik, burung unta, dan selainnya. Dan yang kedua nih, contoh kedua adalah kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, yang merupakan anggota adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang bukan anggota misalnya 5, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini jadi kelompok di atas adalah himpunan karena jelas ya batasannya. Ya, jelas batasannya ya. Jadi yang termasuk ke dalam faktor 12 itu adalah 1. Berarti ini 1 kan dikalikan 12 kan. 2 dikalikan 6, 3 dikalikan 4. Nah, ini masuk faktor ya. Kemudian kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, di sini pengertian tinggi itu tidak jelas, harus berapa senti ya batasannya. Nah, karena tidak jelas batasannya maka kumpulan tersebut bukan himpunan. Nah, di sini harusnya ada batasannya. Misalkan kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan di atas 150 cm. Nah, itu jelas batasannya ya. Nah, itu kalau ada batasannya misalkan di atas 150 cm maka itu termasuk ke himpunan ya, karena jelas batasannya. Nah, namun kalau yang di nomor 3 ini tidak jelas karena yang berbadan tinggi ini, nah kita mengukur berbadan tinggi ini dari berapa batasannya ya. Misalkan dari 170 ke atas. Nah, di sini berbadan tinggi ini kan ada batasannya. Kalau ada batasannya misalkan dari 180 cm ke atas atau dari 170 cm ke atas ya. Nah, oke. Nah, di sini contoh 1 dan 2 merupakan himpunan ya, sebab dapat disebutkan dengan tegas benda yang merupakan anggota dan yang bukan anggota kelompok tersebut. Nah, yang nomor 3 itu bukan ya. Nomor contoh 3 batasannya tidak jelas karena contoh tersebut bukan merupakan himpunan. Jadi kumpulan atau kelompok yang tidak dapat disebut himpunan yaitu batasannya yang tidak jelas ya. Kemudian ya, untuk tugas kalian silahkan kerjakan tugas mandiri nomor 1 sampai 5 ya. Nomor 1 sampai 5 misalkan nih nomor 1. Kumpulan anak kelas 7 yang tingginya kurang dari 160 cm. Nah, yang nomor 1 itu jelas atau bukan ya. Nah, berarti ini yang nomor 1 apakah termasuk ke himpunan atau bukan ya. Berikan alasannya. Kemudian yang nomor 2, kumpulan anak kelas yang usianya lebih dari 10 tahun. Apakah ini jelas batasannya? Nah, ini termasuk ke dalam himpunan atau bukan ya? Nah, lihat lagi video yang barusan tentang menjelaskan mana himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kemudian kumpulan anak perempuan berambut pendek. Nah, ini jelas enggak batasannya? Ya, kalau jelas berarti dia termasuk himpunan, kalau tidak jelas berarti dia bukan himpunan. Kemudian ada kumpulan anak laki-laki yang botak ya. Berarti ini anak laki-laki yang botak ini ada batasannya enggak? Jelas enggak batasannya? Ya, kalau misalkan jelas ada batasannya berarti itu termasuk himpunan. Kalau tidak jelas berarti bukan himpunan. Kemudian yang nomor 5, kumpulan anak kelas 8 SMP yang pintar. Ya, untuk nomor 5 ini apakah jelas batasannya atau tidak jelas? Ya, berarti kalau yang termasuk ke dalam himpunan itu jelas batasannya ya. Jadi mana yang termasuk ke anggota, mana yang tidak. Nah, kalau tidak jelas batasannya berarti dia bukan himpunan. Maksudnya tidak jelas adalah
kita tidak tahu mana yang dia termasuk anggota atau bukan. Oke ya, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya pembelajaran hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.